Shalom Jemaat Efrata yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau semalam sudah berlalu, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menatap hari yang baru. Kiranya Tuhan, Kau yang tetap terus bersama dengan kami. Untuk selama-lamanya Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita memuliakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur
Sungguh kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
yang ajaib dalam hidup kami. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, akan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru Tuhan setiap hari bagi kami. Kami selalu memerlukan Engkau Tuhan. Ya Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan sampai tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari sama-sama kita mau nyanyikan dari awal. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku
puji, yang kami sembah. Hanya Kau yang layak. Terima pujian kami, terima sembah kami ya Bapa. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bawa hidup kami bawa sembah kami rindu yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi ya syukur. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bawa pujian kami. Haleluya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Sungguh Kau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Angkat suaramu lebih lagi, nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Selain kami membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selamanya.
Sungguh tiada yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Sungguh kami bangga dan bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati datang kepada Engkau. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh mengalami kemakmuran, mengalami persatuan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara kami semua akan menjadikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang turun tangan memberkati bangsa dan negara kami. Seluruh para pemimpin negeri ini Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan cuaca yang tidak menentu, biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kalaupun saat ini Tuhan banyak terjadi kebanjiran di mana-mana Tuhan, biarlah semua ini Tuhan boleh mendewasakan kami, boleh mengingatkan kami Tuhan, betapa besarnya kekuasaan-Mu atas kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu bersyukur apapun keadaan kami, karena kami tahu Engkau selalu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga gereja lokal kami, gereja Efrata ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas gereja kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati Tante Trivena, Ibu Gembala penasihat kami. Biarlah Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Tuhan berkenan memberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarga besarnya. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu melimpah sepanjang hidup beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Ibu Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup beliau. Tuhan yang berkenan memberkati pelayanan beliau. Tuhan yang berkenan memberkati keluarga besarnya. Tuhan, kami serahkan juga seluruh staf dan jajaran yang membantu beliau. Hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau pelihara, Kau beri kekuatan, Kau beri kemampuan Tuhan, untuk membimbing, menuntun seluruh umat-Mu, seluruh domba-Mu di Efrata ini Tuhan. Biarlah kami domba-domba-Mu atas pelayanan mereka. Kami boleh semakin didewasakan, kami boleh semakin erat melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja kami, Engkau memberkati seluruh jemaat, aktivis, pengurus, pengerja, jamaah lawati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Biarlah kami boleh saling bergandeng tangan, saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terlebih Tuhan, sehati, sepikir, sepakat untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang masih dalam pergumulan Tuhan beri solusi yang terbaik buat kami, sehingga kami boleh sabar menanti waktu yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami Tuhan boleh kami terima yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamaah lawati kami Tuhan, kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan tertanam dan tumbuh subur dalam setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, yang akan semakin mendewasakan kami, semakin menguatkan kami atas kemurahan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai beliau lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati istri anak-anaknya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, sehingga
menjadi saluran berkat di mana Engkau utus selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Kita bertemu kembali di dalam doa pagi saat teduh pemuritan. Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan, menantikan Tuhan dan mujizatnya. Amin. Setiap kita harus selalu punya hati menantikan Tuhan dan alami mujizatnya. Amin. Ya, kita coba baca renungkan dari kitab Mazmur 25 ayat 3-5. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan di HP-nya masing-masing ya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu adalah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah doa kita. Ini adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Setiap hari ketika kita mau memiliki hati yang menantikan Tuhan, maka saudara, engkau akan mendapatkan hatinya Tuhan. Tuhan berkata ketika kita mau mencari hatinya Tuhan, yaitu di saat-saat kita ngambil waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Kita menyanyi, memuji Tuhan, membaca firman-Nya dan merenungkan firman-Nya. Kita belajar melakukannya, kita berdoa apapun yang kita rindukan hari-hari ini. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, supaya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, disitulah kita sedang mencurahkan isi hati kita. Amin. Jadi kalau semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu, maksudnya adalah kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu intim Bapak Ibu. Tidak ada hal yang perlu diragukan. Bahkan membuat kita seakan-akan aku malu. Rasanya ini kok disampaikan ke Tuhan gimana ya? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita memiliki pemahaman yang demikian. Tetapi marilah kita memiliki hati Allah dalam hidup kita setiap hari. Sehingga ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengharapkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan beritahu jalan-jalannya dalam hidup kita. Tuhan menunjukkannya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Sebab apa? Di jalan Tuhan ada keselamatan. Amin saudara. Yang membuat kita menjadi terjatuh, membuat kita salah melangkah, salah mengambil keputusan, itu karena kita tidak berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Sebab di jalan-jalannya Tuhan itu kita menemukan kebenaran Allah. Kita menemukan pengajarannya dalam hidup kita saudara. Dan disitulah kita mendapatkan keselamatan. Jadi mari menantikan Tuhan itu sepanjang hari Bapak Ibu. Nantikan Dia, dibangun di pagi hari, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
kita bicara kepada Tuhan apa yang akan kita sampaikan hari-hari ini, apa yang menjadi rancangan kita hari ini kita mau kerjakan. Yuk mari kita perhatikan 4 dasar untuk kita bisa menantikan Tuhan, ya. Menantikan Tuhan bukan dengan pasif, menganggur, tapi harus aktif, saudara. Membutuhkan disiplin dan komitmen yang kuat. Ayo. Siapa yang tiap hari selalu terbangun, ya, dan dia ingat untuk mencari Tuhan. Ini harus dilakukan dengan aktif, Bapak Ibu. Bukan sekali waktu, nek butuh, nek terbangun aja. Tapi ini kita mendisiplinkan waktu. Yang pertama apa? Atur waktunya. Ya, kalau saat teduh pemuritan di Efrata itu mulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Senin sampai Sabtu. Ya, kalau morning worship di hari Sabtu itu bisa sampai setengah 7. Nah, saudara, berarti kalau jam 5, sebelum jam 5 kita harus sudah bangun. Kalau kita mengikuti melalui live streaming, ya kita harus sudah bangun setengah 5. Cuci muka atau bagaimana dulu, bersih-bersih. Tapi kalau kita mau datang ke gereja, ya 1 jam sebelumnya kita sudah harus bangun. Supaya kita bisa berdoa bersama-sama di gereja. Bapak Ibu, ini membutuhkan disiplin dan komitmen yang kuat. Katakan amin. Ya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini awalnya dulu kita punya komitmen yang kuat dan disiplin dulu. Nah, yang dilakukan ketika kita melakukannya supaya kita bisa menantikan Tuhan, Bapak Ibu, yang pertama adalah miliki iman. Nantikan Tuhan dengan iman. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Ya, di HP saudara. Cara dan waktu Tuhan tidak seperti kita manusia. Amin. Iman ini adalah perjuangan kita. Seringkali kita tidak menyadari cara kerjanya Tuhan untuk menolong. Kita mungkin punya pemahaman, pola pikir, oh ini loh caranya Tuhan menolong saya. Sak gelondongi wes langsung jadi instan. Pengennya seperti itu. Tapi seringkali cara dan waktunya Tuhan berbeda dengan pemahaman kita. Kita pengennya bebas langsung cepat selesai masalahnya. Enggak. Tapi seringkali Tuhan membawa kita dengan memberikan pengertian, pemahaman yang benar. Sambil kita membawa kehidupan rohani kita semakin bertumbuh. Supaya apa? Kita ngerti, sadar, dan berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, maaf, ini yang ketiga ya. Yang kedua, rendah hati. Menunggu waktunya Tuhan berarti kita harus yakin bahwa kita butuh Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan penyerahan total. Amin. Rendah hati, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa yang maha mulia, yang maha kuasa, yang menjadi sumber pertolongan kita untuk dia, Tuhan sekarang. Karena itu kita harus yakinkan dulu. Yakin dah kalau kita mau butuh Tuhan untuk menolong. Kalau kita yakin, berarti kita harus menunggu dengan rendah hati. Sambil terus hidup dengan kebenarannya. Melakukan kehendaknya. Dan ada penyerahan total. Pikiran-pikiran kita seringkali kita membawa kita untuk mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara.
Oh, sepertinya harus begini. Oh, sepertinya memang begini. Tapi seringkali kita tidak paham kalau itu bukan maksud dan tujuannya Tuhan. Tuhan itu pengen kita menyerah total, bersandar betul, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan rendah hati. Jangan sampai kita menjadi lalai. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang memaksa tapi tidak mengalami pertumbuhan di dalam menunggu waktunya Tuhan. Kerohanian kita itu biasa-biasa saja. Kita menantikan Tuhan itu tapi dengan pemahaman sendiri. Ya, kita mungkin mulai memilah-milah. Yang mana ya? Loh, ini kayaknya susah ini dilakukan. Lakukan yang mudah saja lah. Ya, Tuhan ngerti kok. Lah, itu bukan penyerahan total, Bapak Ibu. Yang diminta di sini adalah ada kerendahan hati untuk kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah. Aku berserah, Tuhan. Apapun maumu Tuhan, aku mau ikut melangkah. Yang ketiga, saudara, ada kesabaran. Kesabaran menantikan waktu Tuhan dengan iman. Menunggu Tuhan adalah keputusan yang sengaja dibuat. Untuk itu butuh kesabaran. Menunggu Tuhan bukan berarti melarikan diri dan membiarkan masalah menjadi runyam. Kesabaran ini adalah tindakan yang disengaja, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ini dibuat dengan sengaja, berarti kita harus dengan sadar mengerti. Ini bukan dengan keterpaksaan. Kalau terpaksa, jadinya apa? Ragu-ragu. Kalau terpaksa, jadinya apa? Maju mundur. Tak lakukan gak ya? Wih, lama waktunya. Gak terasa. Sudah sekian lama. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Melarikan diri. Bukan lagi cari Tuhan di pagi hari setiap hari, menanti-nantikan Tuhan, tetapi mulai menghibur diri dengan hiburan-hiburan duniawi. Cari hiburan, minum-minum, cari hiburan yang membuat kita tertawa bahagia, tetapi jiwamu sedang merana. Lo larikan diri ke minum-minuman keras. Selesai masalahnya? Enggak. Karena itu hanya pelampiasan. Itu adalah pelarian, bukan pengambil keputusan. Karena kalau kita melakukan dengan iman, dengan rendah hati, dengan sabar, berarti kita berada di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Saudara. Kita harus berani melangkah, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berani melangkah, kita tidak melakukan sesuatu dalam hidup ini, ya, yang keempat ini berbicara tentang keberanian. Ya, menunggu Tuhan seringkali butuh keberanian, apalagi kalau ditekan untuk segera bertindak. Iman, rendah hati, sabar, berani, saudara. 4 hal ini. Iman, rendah hati, sabar, berani. Kita sudah di hadirat Tuhan.
kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam iman, kerendahan hati kita, dan kita sabar sampai Tuhan menaruh imparsi dalam hidup kita. Ada impartasi roh. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Berani untuk melakukan. Berani untuk ambil keputusan dan lakukan. Bertindak, Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu lagi. Karena Anda sudah membangun imanmu, percayamu sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Engkau sudah membangun kerendahan hatimu. Engkau mau berlutut di bawah kakinya, percaya akan Dia. Engkau sabar menanti jawaban Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah datang dan memberikan impartasi, ada inversi di dalam hatimu, engkau harus lakukan itu, saudara. Bertindak. Keempat hal ini membuat kita semakin mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nasihat terakhir yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini adalah berhati-hatilah. Jangan tergoda untuk berhenti menantikan Tuhan. Apabila tergoda bisa berakibat cenderung mengandalkan orang lain hingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita pengen bertindak tapi tindakan kita adalah mengandalkan orang lain. Berapa kali kita berusaha untuk mengandalkan orang lain, mengambil keputusan dalam setiap masalah kita. Ya ini wis masalah rumah tangga. Ya sudah, kalau suami istri sudah nggak bisa berdamai lagi, ya udah cerai. Ya sudah, kalau di dalam bekerja kamu sudah tidak bisa lagi bekerja dengan baik, ya sudah, pecat saja pemutusan hubungan kerja. Ya sudah, kalau engkau sebagai seorang pelajar sudah tidak mau belajar, pengen bermain, ya sudah, tidak usah sekolah lagi. Ya sudah, kalau engkau memang sudah tidak bisa diomongi, pergi saja dari rumah ini. Apakah itu keputusannya? Atau ketika kita punya masalah-masalah yang lain, cenderung lari kemana dulu? Atau mau cari Tuhan? Berhati-hati saudara. Firman Tuhan mengatakan berhati-hati. Berhati-hati. Untuk itu kita butuh telinga yang selalu mau mendengar firman Tuhan. Kita butuh saat teduh pemuritan setiap hari Bapak Ibu. Supaya apa? Kita berhati-hati dalam hidup ini. Senin sampai Sabtu ada saat teduh pemuritan. Di hari Senin itu melalui online, live streaming di YouTube. Selasa sampai Sabtu itu ada live streaming, ada di ruang doa, khusus di hari Sabtu di ruang utama di gereja. Jam 5 sampai jam 6 Senin sampai Jumat. Jam 5 sampai jam 6:15 kadang 6:30. Morning worship di hari Sabtu di ruang utama gereja. Hari Minggu kita ke gereja beribadah kepada Tuhan. Sehingga penuhlah hari-hari kita dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kita terus setiap hari dengar firman Tuhan. Sehingga kita berhati-hati dalam hidup ini. Ya. Kenapa orang melakukan kesalahan?
Karena dia kehilangan panduan dalam hidupnya. Kenapa ada orang ketika naik gunung kok salah jalan dan akhirnya berputar-putar di daerah itu, tidak menemukan jalan keluar untuk dia bisa naik ke puncak ataupun mau turun dari gunung? Karena kehilangan panduan arah tujuannya. Ya, kita dengar ya, ada beberapa orang yang tersesat di gunung sampai berhari-hari, bahkan ada yang sampai meninggal. Tidak ditemukan jenazahnya. Kenapa? Dia kehilangan penunjuk arah. Dia tidak ngerti jalannya. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami para hamba Tuhan dan jemaat ngambil waktu, ya tidak naik gunung yang tinggi-tinggi lah, sekitar lereng Gunung Merbabu, ya. Kita coba jalan ke tempat wisata itu, kita mau cari jalan untuk keliling, cari jalan untuk naik ke tempat yang agak tinggi, nanti turun, pulang kembali ke tempat wisata tersebut. Ya, kita coba jalan. Oh, katanya ini jalannya. Kita melewati ladang-ladang milik petani. Kita turun ketemu jalan kampung. Oh, lewat ini, yuk kita putar. Weh, sampai di pintu masuk di gerbangnya. Bapak Ibu Saudara. Ini kan gapuranya tempat wisata. Oh iya, tanya penjaganya. Oh bisa Pak, nanti lewat sini. Kita tidak ada penunjuk jalan, tidak ada pemandunya. Kita coba jalan lagi. Wah, oh ya ini ada jalannya. Ini bekas jalan setapak. Kita ikuti. Melewati sungai kecil. Wah, ini mantap ini. Sungai kecil. Coba yang di depan. Bagaimana jalannya? Oh, coba saya cari. Wah, ini ada jalan. Tapi harus naik. Coba dengar itu suara anak-anak yang kita tinggalkan tadi sedang bermain di sana. Berarti tempat tujuan kita sudah dekat ini. Jadilah kita memanjat tebing, Bapak Ibu. Wah, ada teman tidak berhati-hati jatuh. Wah, yang lain didorong, ayo dorong, yang udah naik ke atas ditarik tangannya. Kita lewat sini aja. Oh, tapi ini bukan jalannya. Ya, tapi ini lihat dengaran anak-anak. Itu mesti arahnya. Saudara, ini jadi perjalanan yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena tidak ada pemandu yang bisa menunjuk jalan. Kita berpikir inilah jalannya menuju ke tempat wisata tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu firman dalam menjalani hidup ini. Amin. Ya. Bangun iman, rendah hati, sabar, dan berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi dalam hal bertindak, mencari Tuhan, dan mengalami mujizatnya, berhati-hatilah. Harus selalu punya firman dalam hidup kita. Supaya itu menjadi pemandu dalam hidup kita setiap hari, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan arah, sehingga kita tidak mampu lagi untuk melanjutkan jalan ini. Perjalanan hidup kita. Kita merasa berat sendiri, susah sendiri. Ayo. Menantikan Tuhan dan mujizatnya. Itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita mau melakukan firman Tuhan. Kita jadikan firman itu menjadi pemandu dalam hidup kita. Ketika menantikan Tuhan, perhatikan 4 dasar ini, saudara. Miliki iman, ya, miliki kerendahan hati, miliki kesabaran, dan yang keempat, ambil keberanian untuk mengambil keputusan dan melakukan firman-Nya. Tetapi ketika semua hal itu kita lakukan, kita harus berhati-hati. Miliki firman Tuhan yang menjadi pemandu dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian, Bapak Ibu. Ku tahu Bapa peliharaku,
Dia baik Bapak Ibu Saudara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya minggu ini minggu yang indah bersama Tuhan. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan dan hidup kami akan makin naik dan semakin naik. Memberkati semua sudah melayani hari ini. Memberkati hamba-Mu Pak Mia sudah sharing firman. Pakai untuk kemuliaan-Mu, makin menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini bahkan minggu ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan akan membuat berhasil dan kami akan menjadi berkat dimanapun berada. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.